Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa. Malam ini kita membahas tentang perkembangan dunia hari ini yang hiruk pikuk tentang peristiwa yang terjadi di Perancis. Demo besar-besaran dari berbagai bangsa umat Islam ya, dari berbagai negara memprotes karena peristiwa yang terjadi di Perancis. Peristiwa ini berawal dari seorang guru yang mengajarkan kebebasan berekspresi dengan memamerkan karikatur Nabi Muhammad kepada siswanya. Dan ini memicu seorang siswa muslim yang akhirnya membunuh sang guru. Peristiwa ini mengguncangkan Perancis gitu. Demonstrasi melebar kemana-mana karena Presiden Perancis tidak menunjukkan pemahamannya terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, terhadap perasaan umat Islam, ya, yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi itu harus dilindungi. Dalam hal ini seakan-akan membenarkan gitu perbuatan sang guru tadi. Ini memang yang memicu protes. Ya. Catatan saya yang pertama adalah bahwa seperti yang sudah dirilis oleh beberapa pemimpin negara ikut menyayangkan pernyataan Presiden Prancis tersebut. Tetapi juga perlu digarisbawahi bahwa Islam juga tidak membenarkan perilaku brutalisme ya, atas nama protes terhadap hal itu, terus kita melakukan kekerasan seperti yang terjadi pada siswa itu gitu. Itu juga harus kita tegaskan bahwa hal yang demikian itu sangatlah salah, tidak boleh begitu. Refleksi kita adalah bahwa kita memang harus merumuskan kembali kesaling pengertian antara Barat dan Islam. Memang sejarah Barat dan Islam ini sejarah yang panjang, sejarah yang tidak hanya persesuaian, tetapi juga pertentangan-pertentangan, bahkan perang yang merenggut banyak nyawa. Sehingga memori sejarah seperti ini itu sama-sama ada di dalam bawah sadar masing-masing bangsa ini. Bangsa Barat mempunyai memori bahwa orang Islam adalah orang yang beringas, keras gitu, brutal begitu. Itu efek dari perang salib gitu. Begitu pula umat Islam bahwa memandang bahwa Barat adalah bangsa yang juga kejam, melakukan kolonialisme, ya, menjajah dan menindas mereka berabad-abad. Jadi kesaling curigaan dan saling pahaman satu sama lain inilah yang selalu menjadi pemicu terjadinya gejolak-gejolak di antara bangsa Barat dan Islam. Menurut saya, abad kita hari ini ya, ini adalah momentum kita untuk saling membangun pengertian-pengertian gitu. Bahwa dunia kita ini dunia yang harus kita bangun bersama-sama gitu. Umat Islam juga harus kembali kepada ajarannya, yaitu ajaran Islam seperti namanya, yaitu ajaran damai, ajaran salam, itu adalah menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Segala bentuk brutalisme,
kekerasan, ya, main sendiri, ya, seperti murid yang memenggal kepala guru, itu harus kita yakini itu adalah sebuah perbuatan yang salah, meskipun membela junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad pun kalau beliau masih ada, ya, beliau juga akan melarang hal itu dilakukan umatnya, begitu. Tapi Barat hari ini, ya, juga harus berusaha semakin dalam untuk memahami ajaran umat Islam, begitu. Mereka harus mengerti bahwa makna bahwa di dalam Islam menggambar Nabi, menggambar Tuhan, itu adalah bagian dari kemusyrikan, merusak akidah, gitu, menjadi inti dari sebuah ajaran, gitu. Makna ini adalah turunan dari akidah tauhid, gitu, di mana bertauhid itu menjunjung, meyakini bahwa hanya Tuhan, hanya Allah yang mutlaklah yang harus kita imani. Dan kemutlakan Allah itu sehingga tidak bisa digambarkan. Dan tidak boleh menyekutukan Dia, yaitu Tuhan Allah itu. Maka selain Allah itu tidak boleh dipuja-puja, ya, tidak boleh disembah atau diselewengkan, gitu, keimanan itu selain Allah, gitu. Nah, pelarangan ajaran tentang menggambar Nabi itu juga bagian dari pemurnian tauhid. Jadi kalau Nabi itu boleh digambarkan, itu juga akan merembet kepada pemujaan-pemujaan, bahkan bisa menyeret kepada penuhanan Muhammad. Ini akidah inti, ya, kepercayaan inti dari umat Islam. Maka ketika orang luar yang tidak memahami ajaran Islam mencoba memain-mainkan ini, akan mendapatkan reaksi yang begitu keras dari umat Islam. Bahkan vonis yang ultimate, yaitu seperti Ayatullah Khamenei pernah memfatwakan, yaitu terhadap Salman Rushdie, gitu. Nah, ini yang harus saling dipahami, ya. Kita menyayangkan Presiden Prancis di situ. Kita sepakat dengan Presiden Prancis bahwa tindakan anak Muslim tadi yang main hakim sendiri dengan membunuh sang guru adalah sebuah perbuatan yang keliru, gitu. Tetapi bahwa Presiden Prancis menegaskan bahwa sang guru adalah menegakkan kebebasan berekspresi adalah juga keliru besar, karena itu akan memancing reaksi umat Islam di seluruh dunia yang tidak akan pernah selesai-selesai dan bisa akan menimbulkan kekerasan-kekerasan yang tidak diinginkan bersama. Karena pemahaman ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah menyangkut pada ajaran inti dari ajaran-ajaran agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah, ya. Mentauhidkan Allah ini harus dibersihkan dari seluruh dari seluruh sikap-sikap kita itu yang memungkinkan untuk menyekutukannya, gitu. Nabi Muhammad sudah menjelaskan dan mensabdakan bahwa beliau tidak boleh divisualisasi, karena visualisasi ini akan menjebak umatnya, ya, menjebak belakang umat di belakangnya nanti keliru memahaminya, sehingga bisa terjadi pemujaan-pemujaan, bahkan memuja atau menuhankan, gitu, sang Muhammad, sang Nabi. Justru karena itulah maka
reaksi umat Islam itu bisa dipahami dan harus dipahami oleh Barat, bahwa kebebasan berekspresi itu harus ada batasnya. Selama kita tidak bisa membatasi ekspresi-ekspresi yang menyinggung perasaan umat Islam, itu akan memicu reaksi-reaksi yang keras yang kita khawatirkan itu tidak terkontrol, tidak dikontrol, tidak terkontrol, dan menimbulkan kerusakan yang merugikan seluruh umat manusia. Terakhir menurut saya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Islam dan Barat perlu sama-sama terus belajar untuk hidup bersama. Faktanya hari ini bahwa di Eropa, ya, di negeri kulit putih, Islam semakin berkembang. Para intelektual Barat sudah banyak mensinyalir bahwa Islam akan semakin tumbuh di Eropa. Oleh karena itu, maka Eropa harus berusaha, Barat harus berusaha mengubah pandangannya, mengubah sikapnya bahwa umat Islam adalah bagian dari realitas yang akan dihadapi hari ini dan di masa depan dalam hidup, konsep hidup bersama itu. Sehingga namanya tenggang rasa dan kesaling pahaman itu juga harus menjadi kewajiban Barat untuk memahami Islam, begitu. Pun begitu, umat Islam juga sama. Islam juga harus menunjukkan diri sebagai rahmat, sebagai agama salam, agama damai, agama yang menjadikan manusia ini menjadi manusia yang mampu hidup bersama, menjadi rahmat bagi seluruhnya. Umat Islam juga harus belajar bahwa mereka sekarang tumbuh bersama dengan bangsa-bangsa lain, dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang sudah memang disunatkan oleh Allah untuk mengisi bumi ini. Bukankah Allah juga sudah mengatakan bahwa seandainya aku mau menjadikan manusia menjadi umat yang satu, gitu, tetapi aku menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, supaya kalian saling lita'arafu, supaya saling kenal mengenal antara satu dan yang lainnya. Saya kira perkenalan kita dengan Barat, umat Islam dengan Barat adalah perkenalan di masa lalu yang penuh dengan pertentangan-pertentangan, perlawanan-perlawanan, yaitu bahkan perang, saling mengusir dan sebagainya. Di masa depan kita harus belajar dari sejarah panjang itu bahwa dunia kita ini, apalagi di tengah revolusi industri 4.0 ini yang menghasilkan banyak teknologi atau temuan-temuan manusia yang itu kalau kita tidak kelola dengan baik itu akan bisa menjadi bencana bagi umat manusia. Tantangan ke depan menurut saya adalah bahwa teknologi 4.0 misalnya menghasilkan yang namanya artificial intelligence. Ini sebuah teknologi yang tidak sederhana, ya, efek-efeknya gitu. Kalau teknologi ini manusianya, ya, dari berbangsa dan bernegara, dari berbagai bangsa dan berbagai negara ini tidak punya pemahaman untuk saling kenal, saling memahami dan mempunyai visi yang sama tentang kedamaian dunia, maka kita bisa bayangkan bahwa manusia akan terjebak di dalam sebuah era di mana bisa saling memusnahkan satu sama lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.